Terbongkar, tim pemburu ijazah Jokowi ternyata sudah pecah kongsi, sudah tidak solid seperti dulu. Sekarang malah saling serang, saling mengejek di dalamnya. Orang-orang ini sudah tidak satu suara. Mengenai Egy Sujana yang sudah kabur duluan ke luar negeri, diejek habis-habisan, diserang habis-habisan sama Rismond dan kawan-kawan ini. Aduh, ada apa ini semua teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton. Itu tim pembela ulama dan aktivis. Yang dibentuk oleh pengacara itu Habib Rizik, dan itulah yang terus berjuang untuk membuktikan keautentikan ijazah Jokowi di Bang. Ada siapa itu? Bang Egy Sujana. Egy, nah itu juga itu kadal juga tuh. Dia kadal tuh barang. Maksudnya gimana itu Bang? Dia kan nuduh bahwa Bu Mega mengadakan sayembara 16 miliar. 16 miliar, iya. Lah itu dia ngarang dari mana? Nah itulah Bang, dihubung-hubungkan 16 miliar itu loh netizen, bahwa kami untuk memenangkan sayembara itu. Jangan-jangan tuh si Egy itu ada yang nyuruh tuh buat ngomong tuh. Nah, karena habis itu kan dia menghilang tuh. Nah, gua masih nunggu Egy nih ngomong. Coba dari mana dia dapat info itu? Aja podcast di sini, berapa Bang. kali pengacara kita kontak dia, alasannya masih di Singapura lah, hantu blau lah. Jadi makanya mungkin kaitan. Ini Deddy Sitorus mengatakan Egy Sujana adalah kadal. Dan katanya sudah berulang kali menghubungi Egy Sujana ini. Tetapi ada saja alasannya ke luar negeri. Enggak mau balik ke Indo. Takut dia. Kabur duluan. Menyelamatin diri. Enggak mau dipenjara. Makanya diejek-ejek lah sama Rismond, Deddy Sitorus di sini. Terlebih lagi mengenaikan kemarin ada kan disampaikan oleh Egy Sujana kalau katanya ada sayembara yang diadakan oleh Bu Megawati Ketum PDIP sebesar 16 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, di sini Deddy Sitorus membantah hal tersebut, bahkan meminta pertanggungjawaban dari Egy Sujana. Saling serang. Ada apa ini teman-teman? Ya, dengan sayembara yang fiktif itu, 16 miliar itu, dihubung-hubungkan lah itu seolah-olah kami ingin mendapatkan 16 miliar itu. Ada dalang di belakangnya. Nah, yang ngomong dalang juga kali yang nuduh. Nah, makanya dalang biasa dalang. Nah, coba diklarifikasi Bang. 16 miliar sayembara itu ada gak? Tuh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah, itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen. Oh iya, makanya saya curiga jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu kan. Gitu loh. Tidak pernah ada Ibu Mega bicara soal sayembara. Nggak. Dan bahkan tidak mau campur urusan ini. Hanya sekali Ibu Mega itu ngomong bahwa ya udahlah soal sederhana ngapain dipersulit, tunjukin aja. Iya. Kan gitu. Bu Mega aja itu 2 kali kuliah. Ya, diusir sama Orde Baru dari Unpad. Fakultas Pertanian ditekan supaya tidak lanjut kuliah. Di UI Psikologi sama, ditekan supaya kuliah. Nggak malu itu, nggak ada ijazah. Iya kan? Aduh, kasihan banget, apes banget. Egy Sujana ini diejek habis-habisan di sini. Lagian ngapain sih kabur Bang Egy? Ngapain sih takut? Harusnya kan hadapi semuanya. Akhirnya kan terbongkar sudah. Kalau memang ada keretakan di internal kalian. Inilah teman-teman faktanya. Internal kubu tim pemburu ijazah Jokowi itu sudah enggak sesolid dulu. Sudah retak-retak alias pecah kongsi. Saling serang, saling ejek di dalamnya. Aduh, gimana nih teman-teman menurut kalian? Tinggi itu. Orangnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi militan. Oke. Kayak Egy, itu militan. Tuh, Egy. Kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Takut ditangkap polisi. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di 18 sih.
Dulu pernah berurusan dengan saya lapor ke Bareskrim. Karena si Egy ini udah tua, udah bengek. Napasnya juga udah ngos-ngosan. Saya cabut, saya datang ke Bareskrim, saya cabut. Ternyata Egy Sujana ini pernah juga, pernah juga berhadapan masalah hukum serius. Tetapi diampunilah, dicabut laporannya di Bareskrim Polri. Tetapi sepertinya tidak kapok-kapok juga. Bahkan dari pengakuan Egy Sujana itu sendiri, kalau dirinya sudah pernah 3 kali mondar-mandir di penjara. Enggak kapok juga ternyata. Makanya sekarang dia kabur ke luar negeri, enggak mau lagi masuk penjara untuk yang keempat kalinya. Aduh. Nah, sekarang kenapa ketakutan lagi? Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja dia di penjara itu nangis Bombay dari situ. Oke. Iya kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti? Udah lama, udah lama aja saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan dan kasihan kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Jadi ketahuan belangnya juga. Ini Egy Sujana. Ternyata suka ngomong sembarangan. Tidak mikir dulu. Yang penting asal nyerocos. Tetapi giliran mempertanggungjawabkan, baru panik. Baru ketakutan. Jadi intinya di sini berarti Egy Sujana ini suka melemparkan kata-kata dulu. Serangan demi serangan. Pertanggungjawaban di kemudian hari baru dipikirkan. Nah sekarang ternyata sudah offside dengan apa yang disampaikannya. Narasi-narasi yang dilemparkannya ini. Makanya dia ketakutan, kabur ke luar negeri dan enggan balik ke Indo. Itu dari pengakuan Egy sendiri loh. Waduh. Egy Sujana sangat kasihan sekali. Di umurnya yang sudah keberapa itu harus lari ke negeri orang untuk menyelamatkan diri. Kok kita secara hukum yang melapor, kok kita dilaporin? Itu kan nggak benar. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10. Rismon saksi, saya pelapor sekaligus advokat. Kok dilaporin balik oleh si orang Pradi Bersatu itu dan merasa belagu. Tadi saya lihat di TV nyerang-nyerang Rismon lagi. Itu ditempeleng aja Rismon, orang goblok itu. Kalau dialog sama saya nggak usah banyak jalan. Sini lo. Kita preman lebih bisa preman lagi, tapi kita juga intelektual gitu loh, Rismon. Preman lebih dari preman katanya. Tapi kok kabur? Kok ke luar negeri? Terus kemudian sok nasehatin Rismon. Aduh. Ini nih, Rismon pasti sakit hati lah dengan kata-kata Egy Sujana ini yang seakan-akan ngeremehin dirinya. Egy Sujana sok-sok ceramahin tapi tidak gentle, malah kabur ke luar negeri. Orang Batak, walaupun senang aku berani kok, aku demen kok berani, tapi dimaki-maki di TV kok diam aja itu. Bukan bang, karena live Zoom nggak bisa. Ya live sikat aja live justru. Mendingan nggak usah diwawancara. Kok tolak aja, saya nggak mau wawancara sama Kutu Kupret gitu. Selesai. Ngapain diladenin Kutu Kupret? Aduh. Omongan Egy sih besar, tapi nyalinya jangan ditanya lagi. Udah kabur dia. Kalau orang Pradi Bersatu nonton ini pasti tertawa. Ada engkong ngajari cucunya berantem. Anehnya engkongnya kaburan. Live ditolak. Mana mungkin kan dapat amplop karena narasumber.
Ada. Egy Sujana ini harusnya lebih gentle kalau mau menasehati, kalau mau ceramah panjang lebar, pulang dululah, mempertanggungjawabkan. Apalagi nih isu keretakan kalian, pecah kongsi kalian, harus pulang ke Indonesia biar clear semua ini. Lalu ini lagi teman-teman, ini heboh. Pengacara pecat klien, tim advokasi akademisi dan aktivis cabut kuasa atas Egy Sujana. Aduh, heboh banget. Ternyata memang faktanya teman-teman. Internal daripada pemburu ijazah Pak Jokowi itu sudah pecah, sudah retak parah. Baru dengar seumur hidup gue ada pengacara pecat kliennya. Dan di sini ada poin-poinnya. Tim menyebut 3 alasan pokok penghentian kasus. Di situ ada tertulis jelas, teman-teman. Kenapa pihak advokasi, akademisi, dan aktivis mencabut kuasa atas Egy Sujana ini? Apes betul, sial betul nasib daripada Egy Sujana ini. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih menurut kalian atas orang-orang ini yang sakit hati menuding ijazah Jokowi itu palsu? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.